Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Rizky Pratama dari kelas 10A absen 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 3 tentang cara mengatasi masalah ekonomi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama ada menentukan pilihan yang tepat. 2. Memanfaatkan biaya peluang. 3. Menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan. 4. Menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro. 5. Menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro. 6. Menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Kata kunci: 1. Ada masalah ekonomi. 2. Ekonomi modern. 3. Sistem ekonomi. 4. Pelaku ekonomi. 5. Ekonomi mikro. 6. Ekonomi makro. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas 1. Ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, ada kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas 3. Ada kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan 1. Membuat buku keuangan. 2. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala. 3. Membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama ada menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. 2. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. 3. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. 4. Menggunakan teknis analisis ekonomi mikro. Yang kelima, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama ada kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah, contohnya sektor perpajakan. Yang ketiga ada kebijakan dengan arah harga. Barang murah dan bermutu. Contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-ciri: 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-menurun. 2. Modal sedikit. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Terikat tradisi. 6. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber pemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-ciri: 1. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. 2. Rakyat tidak bebas memiliki pekerjaan. 3. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-ciri: semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja atau penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Sekian dari saya. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.